10 perkara fitrah dalam Islam, intisari penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna, agama yang tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga mengatur kebersihan, kesehatan, dan adab kehidupan manusia. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Pada video kali ini, kita akan membahas 10 perkara fitrah dalam Islam sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Perkara-perkara ini sering dianggap sederhana, tetapi ternyata merupakan bagian dari sunnah Nabi dan tanda kesempurnaan syariat Islam. Dalil hadits tentang fitrah. Rasulullah SAW bersabda, "Ashrun minal fitrah, qassu syarib, wa i'fa'ul lihyah, wassiwak, wastinshaqul ma', wa qassul adfar, wa ghaslul barajim, wa natful ibt, wa halqul 'anah, wa intiqasul ma'." Hadis riwayat Muslim. Artinya, 10 perkara termasuk fitrah: memotong kumis, memelihara jenggot, bersiwak, memasukkan air ke hidung, memotong kuku, membersihkan ruas-ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan membersihkan diri dengan air setelah buang hajat. Para ulama menjelaskan bahwa ini adalah fitrah manusia, yaitu kebiasaan yang sesuai dengan penciptaan manusia dan menjaga kebersihan serta keindahan tubuh. Mari kita bahas satu persatu. 1. Memotong kumis. Kumis yang terlalu panjang bisa menutupi bibir dan menjadi tempat berkumpulnya kotoran. Nabi memerintahkan agar kumis dipotong sehingga mulut tetap bersih, terutama saat makan dan minum. Ini juga bagian dari menjaga penampilan seorang Muslim. 2. Memelihara jenggot. Nabi SAW memerintahkan laki-laki untuk membiarkan jenggot tumbuh. Ini merupakan pembeda antara laki-laki dan perempuan serta ciri khas kaum muslimin. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan bahwa memelihara jenggot adalah bentuk ketaatan kepada sunnah Nabi. 3. Bersiwak. Siwak membersihkan gigi dan mulut. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya tidak memberatkan umatku, pasti aku perintahkan mereka bersiwak setiap akan salat." Mulut bersih membuat ibadah lebih sempurna dan nyaman. Saat ini siwak dapat diganti dengan sikat gigi selama tujuannya membersihkan mulut. 4. Membersihkan hidung. Air dimasukkan ke hidung saat wudu untuk membersihkan kotoran. Hidung adalah tempat masuknya udara, sehingga kebersihannya penting bagi kesehatan. Islam bahkan mengajarkan kebersihan sampai ke bagian tubuh yang sering diabaikan. 5. Memotong kuku. Kuku panjang menjadi tempat berkumpulnya kotoran dan bakteri. Nabi SAW menganjurkan memotong kuku secara rutin, dan para sahabat tidak membiarkannya lebih dari 40 hari. Ini menunjukkan perhatian Islam terhadap kebersihan tubuh. Nesim, membersihkan ruas jari. Bagian lipatan jari sering menyimpan kotoran tanpa kita sadari. Karena itu, dianjurkan membersihkannya saat mandi atau berwudu. Islam memperhatikan detail kebersihan hingga ke bagian kecil tubuh. 7. Mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak dapat menyebabkan bau badan jika tidak dibersihkan. Karena itu dianjurkan untuk mencabut atau membersihkannya secara rutin. Tujuannya agar tubuh tetap bersih dan tidak mengganggu orang lain. 8. Mencukur bulu kemaluan. Ini bagian dari menjaga kebersihan diri. Area tersebut mudah berkeringat dan menyimpan kotoran, sehingga perlu dibersihkan secara rutin.
Islam mengajarkan kebersihan bahkan pada bagian tubuh yang paling tersembunyi. 9. Membersihkan setelah buang hajat. Dalam hadits disebut intiqashul ma'a, yaitu membersihkan najis dengan air setelah buang air. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kesucian seorang Muslim sebelum ibadah. Hikmah besar di balik sunnah fitrah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa sunnah fitrah ini mengandung banyak hikmah, menjaga kebersihan tubuh, menjaga kesehatan, menjaga keindahan penampilan, membentuk pribadi Muslim yang rapi dan bersih, membuktikan bahwa Islam agama yang sempurna. Islam tidak hanya mengatur salat dan puasa, tetapi juga kebersihan tubuh sehari-hari. Pesan penting untuk kita. Kadang kita mencari amalan besar, tetapi lupa sunnah kecil yang dilakukan setiap hari, padahal mengikuti sunnah fitrah ini mudah dilakukan, menyehatkan, dan bernilai ibadah. Bahkan aktivitas sederhana seperti memotong kuku atau bersiwak bisa bernilai pahala jika diniatkan mengikuti sunnah Nabi. Saudaraku, Islam adalah agama kebersihan, agama fitrah, agama yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Mari kita hidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal-hal kecil. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.